Antara Jokowi dan Prabowo itulah yang menjadi topik perbincangan pada malam hari ini dan sudah ada 6 narasumber yang hadir di studio. Dari sisi sebelah kanan saya, Gede Pasek Suwardika, Waketum Partai Hanura. Bang Pasek, selamat malam. Selamat malam. Ahmad Baidowi, Wasekjen P3. Mas Awi. Ya, Assalamualaikum. I Gusti Putu Arta, Ketua Komisi Saksi DPP Nasdem. Pak Putu, selamat malam. Dari sisi sebelah kiri saya, Badarudin Andi Picunang, Ketua DPP Partai Berkarya. Selamat malam Pak Badar. Selanjutnya Bara Krisna Hasibuan, Waketum PAN. Bang Bara, selamat malam. Malam, Dan Andi Nurpati, politisi Partai Demokrat. Mbak Andi, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda juga dapat memberikan komentar Anda dalam perbincangan malam hari ini melalui aplikasi Metro Extend yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Dan sebelum memulai dialog pada malam hari ini, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu hasil survei fenomena split ticket voting yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia. Kita simak terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi split ticket voting adalah perilaku pemilih yang memberikan suara kepada paslon yang berbeda dari yang dicalonkan oleh parpol yang didukung. Jadi misalnya pemilih PDI Perjuangan tetapi memilihnya presiden atau capres yang diusung oleh kubu lainnya. Ini adalah pengertian dari split ticket voting. Sekarang kita lihat persentasenya seperti apa split ticket voting di masing-masing partai politik. Survei dilakukan dalam periode 16 hingga 26 Desember 2018 dengan 1.220 responden. Ini dia, bisa dilihat di P3, ternyata ada sekitar 43,2% yang mendukung Prabowo Sandi, Hanura ada 39,6% yang mendukung Prabowo Sandi. Kemudian kita lihat lagi, sekarang bagaimana yang ada masih di kubu Jokowi Ma'ruf Amin, Nasdem 27,8% mendukung Prabowo Sandi. Sekarang kita lihat bagaimana split ticket voting yang terjadi di partai pendukung koalisi Prabowo Sandi. Ini dia. Di PAN, dukungan terhadap Jokowi Ma'ruf ada sekitar 26%, kemudian di Demokrat 40,5%, dan di Partai Berkarya 42,1% ternyata mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Kesimpulannya adalah P3, Hanura, dan PKB adalah 3 partai di kubu pendukung Jokowi Ma'ruf Amin yang jumlah split votingnya paling tinggi. Sementara Berkarya, Demokrat, dan PAN adalah 3 partai di kubu Prabowo Sandi dengan jumlah split voting paling tinggi. Sementara secara keseluruhan di kubu Prabowo Sandi ada 28,2% split voting, sementara di kubu Jokowi Ma'ruf Amin 24,1% split votersnya. Baik, dari data tersebut pemirsa kita akan tanya langsung kepada para narasumber di sini. Saya mulai dulu dari Mbak Andi. Kalau kita lihat tadi terjadi split voting yang cukup tinggi di partai Anda. Mengapa bisa demikian Mbak Andi? Ya, ini kan hasil surveinya indikator ya. Jadi karena dilakukan pada bulan Desember, mungkin ya prediksi kita bahwa saat ini memang belum begitu maksimalnya kader Partai Demokrat atau pimpinan Partai Demokrat di tingkat bawah untuk terus melakukan sosialisasi atau kampanye untuk dukungan terhadap Pak Prabowo Sandi. Tetapi ini akan kita perbaiki, tentu menjadi bahan evaluasi bagi Partai Demokrat dengan adanya survei indikator ini, sehingga nantinya ke depan kita masih punya waktu sekitar 70 hari ke depan cukuplah untuk bisa melakukan pembenahan-pembenahan di internal Partai Demokrat sendiri. Dan memang menurut saya sih begini, persoalan ini kan bukan hanya persoalan struktur partai dan anggota, tetapi memang ada yang mempengaruhi karena ini pertama kali di Indonesia diadakannya namanya pemilu legislatif serentak dengan pilpres. Ya. Sehingga ini menjadi tidak hanya Partai Demokrat, seluruh partai politik ini menjadi sesuatu yang baru dan berpengaruh terhadap bagaimana mereka mengkampanyekan partai dan calegnya, juga sekaligus mengkampanyekan capresnya. Sementara di masyarakat sudah terbelah dua nih, ya kan? Untuk capres sudah terbelah dua. Nah ini tentunya dengan adanya PT yang minimal parliamentary threshold atau ambang batas minimal 4% yang wajib
didapatkan oleh setiap partai politik untuk bisa melanggengkan dirinya duduk di Senayan, ini sangat berpengaruh juga. Gitu ya. Saya kira bukan hanya partai yang ada di Demokrat, ada tidak pengaruhnya dengan kebijakan politik dua kakinya Demokrat sehingga angka split votersnya tadi cukup tinggi? Kebijakan Partai Demokrat kan sudah jelas bahwa dukungan kita kepada Pak Prabowo Sandi. Itu pun dibuktikan dengan tanda tangan Pak Ketua Umum dan Sekjen kita mengantarkan kemudian mendaftar di KPU. Semua ini sudah terbuka. Bahwa ada tanda kutip masalah yang kita hadapi sama dengan partai lain tadi. Ketika sampai ke publik, ke masyarakat mereka berkampanye, baik partai sebagai calegnya juga tentu menghadapi tadi terbelah duanya posisi dukungan capres. Sehingga tentu saya yakin bahwa bukan hanya Partai Demokrat, yang lain juga pasti akan menyelamatkan partainya. Ya kan? Yang penting menyelamatkan partai masing-masing dulu ya. Itu menjadi prioritas utama kita gitu. Bagaimana dengan di Berkarya, Pak Bara? Itu kalau kita lihat Partai Berkarya juga termasuk yang paling tinggi, Pak Badar. Termasuk yang paling tinggi split votersnya di antara partai pendukung Prabowo Sandi yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Ya, ini mungkin karena kebijakan partai kami, partai ini adalah partai baru. Ketua umum kami ingin memfokuskan partai ini bisa lolos parliamentary threshold 4%. Sehingga kerja-kerja struktur dan fungsionaris kami ke tingkat bawah itu fokusnya ke pileg. Namun untuk di Pilpres ini dukungan tetap kita sampaikan ke 02 dalam hal ini Pak Prabowo. Tapi kalau begitu seperti yang dikatakan tadi di paket pengantar dukungan semu tidak karena fokusnya ke pileg bukan di Pilpres. Ya, bukan dukungan semu, tapi posisi partai baru ini hanya sebatas pendukung, bukan pengusung. Itu pun juga kita lihat dari aturan main, posisi partai baru ini seakan-akan dianaktirikan. Contohnya, logo partai baru pun, ada 4 partai baru ini tidak masuk dalam lembar surat Pilpres nantinya. Sehingga ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, apalagi tadi kata Ibu Andi ini bersamaan dengan Pileg dan Pilpres, sehingga tugas pokok khususnya di partai kami bagaimana memenangkan caleg-caleg ini untuk tugas bisa duduk di parlemen. Tugas pokoknya adalah memenangkan Pileg. Kalau begitu apabila ada kader atau pendukung dari Partai Berkarya yang ternyata memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin, itu tidak masalahkah buat Partai Berkarya? Bagi kami tidak masalah, tapi tetap menghimbau untuk mengalihkan dukungan ke 02. Tapi tidak ada sanksi politik atau sanksi dari partai untuk kader-kader yang ingin menyuarakan. Mengimbau untuk mengalihkan dukungan tetapi tidak ada sanksi ya? Tidak ada sanksi. Bagaimana dengan Mas Awi di P3, kalau di antara partai pendukung Jokowi, P3 ini cukup tinggi nih split votingnya. Apakah itu berarti P3 tidak berhasil dalam menjaga loyalitas pemilihnya? Ya, ingin kami sampaikan bahwa split ticket voting itu bukan sesuatu yang baru dalam budaya politik Indonesia. Apalagi dengan pemilihan secara langsung itu pasti terjadi. Jadi terjadinya split ticket voting bukan hanya karena pemilu serentak, tapi memang sudah biasa seperti itu. Bahkan tidak hanya di Pilpres, di Pilkada pun split ticket voting itu selalu ada. Yang ingin kami katakan seperti ini, bahwa hari ini P3 mendukung Pak Jokowi. Sejarah politik P3 5 kali berhadapan dengan Pak Jokowi. Artinya apa? Mengubah mindset kader di bawah itu bukan sesuatu yang mudah, meskipun bukan sesuatu yang mustahil. Contoh, kalau split ticket voting yang dilakukan survei Indobarometer itu baru persepsi publik. Kita merujuk pada hasil pemilu 2014, yakni exit poll. Exit poll pun kami akui bahwa meskipun 2014 waktu itu P3 mendukung Pak Prabowo, itu tidak 100% ke Pak Prabowo. 70% ke Pak Prabowo, 30%-nya ke Pak Jokowi. Tetap ada saja split votersnya. Tetap ada saja. Bahkan kalau kita merujuk survei Indobarometer, partai pengusung utama, partai asal seperti PDI pun tidak 100% ke Pak Jokowi. Begitupun di Gerindra, tidak 100% ke Pak Prabowo. Karena ini pilihan langsung. Pilihan langsung itu soal rasa, soal hati. Ibarat orang selera makan, maunya soto, dipaksa sate itu perlu waktu. Tapi masalahnya kan yang dipersoalkan di sini Mas Awi, angkanya itu cukup tinggi. Itu sesuai angka 43% kalau dibandingkan dengan 2014 itu jauh bergeser. Bayangkan di 2014 70% ke Prabowo. Sekarang ke Prabowo-nya tinggal 43%. Saya bilang perlu waktu. Budaya politik DP3 selama 5 kali berhadapan dengan Pak Jokowi. Perlu waktu. Pilkada Solo 2005, Pilkada Solo 2010, Pilkada DKI putaran pertama.